Jadi kalau kalian sering duduk dengan cucu Nabi, ya, yang dicontohkan dia tadi itu ya Habib Fulan, ya termasuk berarti Bahar Smith, Pak Umar Hafiz, ya, Ali Jinda dan kabib-kabib yang lain, teman-teman. Nanti kalian akan dipanggil dari surga, ya. Lalu mereka akan mengatakan, misalkan nih, Bahar Smith akan mengatakan, oh ini ente dulu aneh pernah lihat di dunia, ya ente nggak pantas ya di dalam surga yang paling rendah. Ayo ikut aneh ya di surga yang paling tinggi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukti jelas bahwa mereka ini memang mengklaim diri mereka ini pasti menjadi ahli surga, teman-teman. Ente sering duduknya sama cucu Nabi, nanti Habib Abdullah, Habib Syakir, Habib Qasim, dia panggil kita. Aneh kayaknya pernah lihat ente di dunia ya. Ente nggak pantas surga paling bawah. Ayo ikut aneh. Bareng-bareng sama injit aneh Nabi besar Maulana Muhammad. Alasannya apa? Alasannya karena dua sosok Habib ini, Habib Umar Al-Hafiz dan Habib Zain, yang memegang dunia saat ini katanya. Luar biasa ya. Dunia dipegang, artinya dikuasai oleh Pak Umar Hafiz dan siapa, teman-teman? Habib Zain. Dua sosok ulama besar, Habib Zain bin Ibrahim bin Zamir, kemudian Habib Umar bin Muhammad bin Salam. Saya mendapatkan cerita ini dari satu orang aulia. Cerita. Dia katakan dunia ini ya dipegang oleh dua orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Kita akan simak lagi beberapa video random dari para ahli surga, teman-teman ya. Ahli surga dari kalangan siapa? Siapa lagi kalau bukan para kabib ya. Inilah mereka yang asli, teman-teman ya, tukang kapling surga. Nih tulen tukang kapling surga, teman-teman ya. Ya, beberapa videonya pernah kita reaction, teman-teman. Salah satunya sebagai bukti mereka tuh mengaku sebagai ahli surga, kisah si Maman tukang kacang, ahli maksiat. Ya, mati, tiba-tiba ada satu Habib datang menulis surat, kemudian ditaruh di bawah kepala si Maman, lalu berpesan, pesan sama si Maman yang sudah mati. Ya Allah, itu saja sudah aneh ceritanya, teman-teman. Lalu dia mengatakan, Man, nanti kalau kamu ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, kamu nggak usah jawab ya. Cukup kamu kasih surat ini, kamu masuk surga tanpa hisab ya. Coba ya, itu artinya dia bisa menjamin orang lain masuk surga tanpa hisab lagi. Lah, logikanya orang yang berani menjamin orang lain itu artinya dia punya jaminan sendiri. Dianggapnya alam kubur itu, teman-teman, seolah-olah seperti ya alam dunia, yang contohnya misalkan ada orang di penjara, dia bisa sogok, teman-teman ya, penjaga apa di situ penjaranya atau para petugas, teman-teman, lalu dia bisa keluar dari penjara. Ini seolah-olah dia ya memperumpamakan alam kubur itu seperti itu. Innalillah. Itu bukti, teman-teman. Kemudian ada lagi, siapa itu namanya ya, Habib Hasan Muhdor kalau nggak salah, bercerita karomah Habib bisa diizinkan masuk ke dalam surga. Coba, sahabat Nabi yang mulia yang dijamin oleh Rasulullah, 10 orang di antara mereka, teman-teman, belum pernah menginjakkan kaki mereka di surga, tapi mereka wajib masuk surga karena pernah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nanti masuk surga setelah selesai hari hisab, ya diputuskan ini di neraka, ini di surga baru. Lah ini kami seenaknya, teman-teman ya, masih hidup di dunia dengan karomahnya, katanya diizinkan masuk ke dalam surga. Kemudian keluar lagi, balik lagi ke dunia, teman-teman. Ya Allah. Lalu ada bekas pasir katanya di kakinya. Ini jelas, apalagi namanya, teman-teman. Ini tulen tukang kapling surga. Nah, di video kali ini, teman-teman, ini beliau Pak Habib Ja'far Assegaf kalau nggak salah namanya, sudah meninggal dunia. Ya, kita berdoa semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Beliau sempat bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi beliau ini mengatakan, teman-teman, ente kalau sering duduk bersama cucu Nabi, lalu beliau mencontohkan, ada Habib Abdullah misalkan, katanya Habib Ahmad, Habib Qasim, nanti ente akan dipanggil ya oleh Habib-Habib ini. Oh ini nih yang di dunia dulu pernah bersama saya duduk-duduknya. Ente nggak pantas ya berada di surga yang paling rendah. Ayo ikut saya bersama Rasulullah SAW di surga yang paling tinggi. Seperti itu, teman-teman, narasinya. Lah ini artinya jelas mereka ini ya mengklaim diri mereka sebagai ahli surga, teman-teman. Bahkan akan mengajak nanti orang-orang yang pernah duduk di dunia bersamanya, teman-teman, satu surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ngeri, teman-teman. Taib, coba kita simak videonya. Ente sering
sering duduknya sama cucu Nabi, nanti Habib Abdullah, Habib Syakir, Habib Qasim, Habib Ahmad, dia panggil kita. Aneh kayaknya pernah lihat ente di dunia ya. Ente nggak pantas surga paling bawah. Ayo ikut aneh. Bareng-bareng sama injit aneh Nabi besar Maulana Muhammad. Toh, masih kurang jelas. Kita simak satu kali lagi teman-teman ya. Perhatikan. Ente sering duduknya sama cucu Nabi, nanti Habib Abdullah, Habib Syakir, Habib Qasim, Habib Ahmad, dia panggil kita. Aneh kayaknya pernah lihat ente di dunia ya. Ente nggak pantas surga paling bawah. Ayo ikut aneh. Bareng-bareng sama injit aneh Nabi besar Maulana Muhammad. Toh, jelas kan? Jadi kalau kalian sering duduk dengan cucu Nabi, ya, yang dicontohkan dia tadi itu ya Habib Fulan, ya termasuk berarti Bahar Smith, Pak Umar Hafiz, ya, Ali Jinda dan kabib-kabib yang lain teman-teman. Ya karena mereka kan sama-sama mengklaim sebagai cucu Nabi. Nanti kalian akan dipanggil dari surga, ya. Lalu mereka akan mengatakan, misalkan nih Bahar Smith akan mengatakan, oh ini ente dulu aneh pernah lihat di dunia. Ya ente nggak pantas ya di dalam surga yang paling rendah. Ayo ikut aneh ya di surga yang paling tinggi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukti jelas bahwa mereka ini memang mengklaim diri mereka ini pasti menjadi ahli surga, teman-teman. Ya Allah ya Tuhanku. Sahabat Nabi saja ya 10 orang diantaranya yang jelas dikatakan sebagai ahli surga, ya itu berdasarkan wahyu, ya yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat tersebut. Abu Bakar di surga, Umar di surga, dan yang lain di surga. Bukan perkataan dari Abu Bakar sendiri yang mengklaim dirinya sebagai ahli surga. Lah ini terang-terangan teman-teman ya, bukan siapa-siapa ya mengklaim dirinya sebagai ahli surga, bahkan bisa menjamin orang lain masuk surga. La ilaha illallah. Baik, kita simak video yang kedua teman-teman. Ini lebih konyol lagi. Jadi Habib ini bercerita, saya setiap kali berdoa selalu membawa 2 nama Habib ya. Artinya dia sebut namanya teman-teman, yaitu Habib Umar Al-Hafiz dan Habib Zain katanya. Alasannya apa? Alasannya karena 2 sosok Habib ini, Habib Umar Al-Hafiz dan Habib Zain, yang memegang dunia saat ini katanya. Luar biasa ya. Dunia dipegang, artinya dikuasai oleh Pak Umar Hafiz dan siapa teman-teman? Habib Zain. Ya Allah, ini perkataan apa teman-teman? Ini sungguh-sungguh sangat aneh bagi saya. Ya, dunia dikuasai oleh Pak Umar Hafiz dan Habib Zain. Ya, menguasai secara apa maksudnya ini? Kalau kalian menguasai dunia ini, coba tolong menangkan Palestina sana. Ya, melawan orang-orang Yahudi. Ya, tolong merdekakan orang-orang Palestina. Ya, malah kalian justru yang banyak melakukan kerusakan di muka bumi ini, di dunia ini. Ya, ya Allah, teman-teman. Sampai bingung saya ini mau berkomentar seperti apa, teman-teman ya. Saking dahsyatnya ya perkataan-perkataan yang keluar dari mulut-mulut mereka ini. Ini pengkultusan yang luar biasa, teman-teman. Baik, coba kita simak videonya. Saya selalu kalau doa saya bawa Habib Zain, Habib Umar. Karena 2 sosok manusia ini yang sekarang ini yang memegang dunia. 2 sosok ulama besar, Habib Zain bin Ibrahim bin Zamir, kemudian Habib Umar bin Muhammad bin Salim. Saya mendapatkan cerita ini dari satu orang aulia. Cerita. Dia katakan dunia ini ya dipegang oleh 2 orang ini. Yang satu di Madinah nggak mau keluar-keluar, yang satu berdakwah keluar, bagi-bagi tugas. Subhanallah ya. Yang satu yuhibbul khumul. Ya, yang satu ini Syekh Abu Bakar bin Salim, ma'ruf. Semuanya orang agung, semua orang mulia. Saya afwan. Walaupun saya murid Habib Zain, saya kalau berdoa saya bawa Habib Umar. Selalu saya gandengkan Habib Umar. Saya selalu berdoa, Allah mahfad Syekhana Al-Habib Zain Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Allah mahfad huma, Allahumma barik lahuma warda anhuma warfa' darajatahuma wa akrimahuma. Ya, wa nas'aluka min barakatihima. Terus begitu. Jadi orang yang cerita ini dapat cerita, ya, dapat cerita, lagi-lagi cerita dan cerita, teman-teman. Ada 2 katanya, yang satu di Madinah dan yang satu jelas di Yaman, karena dia menyebut Pak Umar Hafiz. Jadi mungkin Habib Zain itu yang ada di Madinah, dan itu nggak keluar-keluar katanya. Ada wali nggak keluar-keluar, teman-teman, nggak keluar sholat berjamaah, nggak keluar untuk beribadah yang lain, teman-teman ya. Diam aja misalkan di dalam rumah.
Karena memang ada ceritanya dari mereka itu, ya, sampai katanya 15 tahun ada Habib dari Gresik kalau nggak salah, itu katanya nggak keluar-keluar, nggak menemui ya manusia selama 15 tahun. Ya itu artinya kan dia nggak keluar sholat Jumat, nggak keluar sholat berjamaah teman-teman. Ya kemudian bagaimana dengan hari raya Idul Fitri, Idul Adha, ya katanya nggak keluar-keluar selama 15 tahun. Ya hanya aktivitas yang dia lakukan adalah berzikir, membaca Al-Quran, kemudian jeda mungkin ke kamar mandi, kencing, mungkin sakit perut, makan, itu saja teman-teman. Itu kan artinya nggak keluar sama sekali ya untuk sholat berjamaah, untuk apa sholat Jumat segala macam. Nah ini katanya walinya, si pemegang dunia ini salah satunya yang ada di Madinah, katanya nggak pernah keluar-keluar, ya. Yang satunya berdakwah seperti Pak Umar Hafiz. Cerita apa sih ini teman-teman ya? Model-model orang seperti inilah yang membuat SDM orang-orang Indonesia menjadi semakin rendah teman-teman. Karena apa? Cerita-cerita seperti ini penuh dengan khayalan teman-teman. Maka wajar kalau kita mengatakan ini dongeng teman-teman. Referensinya dari mana ini? Kok bisa ada manusia memegang dunia ini, mengendalikan dunia ini teman-teman? Kok bisa? Faktanya terjadi gempa bumi, tsunami di sana sini teman-teman. Saudara-saudara muslim kita yang ada di Rohingya, ya, bagaimana menangkan dari penindasan ya musuh-musuh Islam. Ya, ini kalian ini hanya menyebarkan khayalan-khayalan kepada umat. Ya, inilah yang saya katakan membuat umat menjadi SDM rendah teman-teman ya. Logika berpikirnya akan semakin anjlok, IQ-nya semakin nol teman-teman. Diajarkan ya, dicekoki dengan cerita-cerita sampah seperti ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pertama mengklaim sebagai ahli surga, ya, sok-sokan akan ya mengambil orang, menarik orang ke surga yang paling tinggi katanya. Kalau sering duduk-duduk bersama cucu Nabi, ya, bersama mereka para kabir. Ya. Yang kedua ini menguasai dunia katanya, memegang dunia. Aduh, kalau ini dibukukan teman-teman ya, cerita-cerita dari para kabib-kabib ini ya, yang sudah pernah saya reaksi sampai dengan hari ini, mungkin bakal setebal ini teman-teman ya, bukunya ini. Saking saya pun terkadang lupa teman-teman ya, video-video yang sudah saya reaksi saking banyaknya teman-teman ya. Bahkan ya masih ada di file di laptop saya, di HP saya yang belum saya reaksi teman-teman ya, saking banyaknya. Ya, tunggu saja nanti teman-teman ya. Akan ada fakta-fakta baru lagi dari mereka yang nyeleneh-nyeleneh bin pembohong tentunya teman-teman ya. Cerita-cerita seperti ini pembohong semua. Inilah yang asli tulen teman-teman ya. Mereka ini yang asli tulen ya, tukang kapling surga. Ya Allah ya, sampai bingung ya mau ngomong apa lagi teman-teman ya. Ya sudah ya, mungkin terlalu lama videonya teman-teman durasinya. Yang jelas ya kalian bisa menilai lah teman-teman, nggak ada yang kita tutup-tutupi di sini. Ya seperti inilah fakta mereka yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, mengaku sebagai cucu Nabi. Justru menurut saya teman-teman ya inilah yang merusak Islam itu sendiri, merusak ya akal manusia, merusak ya otak umat teman-teman, menjadikan ya orang-orang khususnya di negeri kita ini menjadi ya SDM-nya semakin tidak berkualitas ya, semakin rendah. Diajarkan ya bagaimana ya berhayal tingkat tinggi seperti cerita-cerita mereka ini teman-teman ya. Taib. Mungkin itu bisa kita share-share teman-teman. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.